وأشهد أن لا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai saat ini, sehingga kita bisa bekerja, beraktivitas, bisa belajar, menuntut ilmu, bisa beribadah. Semua itu karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah akan menambah nikmatnya lagi untuk kita semua, baik itu nikmat di dunia, terlebih lagi Allah memberikan nikmat untuk kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibadah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu rabi'atu wal arba'un. Maqalah ke-44. An ba'dil hukama, dari sebagian orang ahli hikmah. Wa humul ladzina yakunu qawluhum wa fi'luhum muwafiqan li sunnati. Yaitu ahli hikmah ini adalah orang yang perkataannya, perbuatannya sesuai dengan sunnah Nabi. Itu orang-orang ahli hikmah. Perkataannya dan perbuatannya sesuai atau sama dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ahli hikmah itu orang yang hidup, orang yang menjalani hidupnya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Baik itu kehidupan seperti biasa, kehidupan sehari-hari, cara berpakaian, cara makan, ya aktivitas sehari-hari, dan ibadah-ibadahnya itu sesuai dengan sunnah Nabi. Itu orang ahli hikmah. Kata beliau, kata mereka ahli hikmah, samaratul ma'rifati, buah ma'rifat, buahnya ma'rifat. Berarti kalau sudah buah itu hasil, berarti hasil itu adalah puncaknya. Sudah kayak menanam pohon, mulai dari biji, lalu tumbuh batang, betangkai, berdaun, besar, berbunga, berbuah. Nah, bila sudah berbuah, lalu bisa dipetik buahnya, bisa dinikmati, bisa dirasakan kayak apa rasanya buahnya. Menanam rambutan, belum tahu lagi nih rasanya, bijinya ditanam, kena tumbuh batangnya, lalu betangkai, lalu daun, lalu berbunga, berbuah, masak buahnya nih, masak sudah. Ini hasil yang sesungguhnya nih, hasil yang sebenarnya.
masak, lalu kita petik, lalu kita makan, lalu dapat kita rasakan kayak apa rasanya. Nah, yang dibahas oleh ahli hikmah di sini adalah buah ma'rifat. Ai idraku sifatillahi ta'ala. Yaitu ma'rifat di sini yaitu orang yang mengenal, mempelajari sifat-sifat Allah. Mulai dari dasar belajar sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, tangga-tangganya dari tahap-tahap meniti jalan makrifat tadi. Akhirnya sampai pada puncaknya berbuah, lalu ada rasanya. Buah dari makrifat tadi ada rasanya, ada hasilnya kayak apa gerang buahnya ternyata. Namun rambutan kayak ini buahnya, mangga kayak ini buahnya. Itu kan buah-buahan. Ini makrifat. Mulai dari dasar ilmu tauhid tanamkan, itu bijinya tuh kan tauhid tuh. Bijinya ditanam, akarnya mengenal siapa Allah melalui sifat-sifat Allah, terutama yang sifat 20, sifat wajib, sifat mustahil, yang sudah kita pernah belajar 2 kali membahas sifat 20. Iyalah, mulai kitab At-Tijan Ad-Daruri pada salah, sampai kitab Melayu sifat 20 memang nama kitabnya. Yang menjadi ingat dah. Itu sudah kita bahas 2 kali sifat 20. Itu dasar ajanya masih. Nah, lalu naik sampai sudah puncaknya. Lalu ada hasil, ada buahnya yang bisa dirasakan. Apa hasilnya? Apa buah dari ma'rifat tadi? Samaratul ma'rifah tadi, buahnya salasu fisalin, ada 3 buahnya. 3 aja buahnya, ada banyak. 3 buahnya. Amun buah mangga baru biji buahnya, macam-macam aja lah. Ada yang hanya belajar tuh, bisa kenanya sebagiannya. Ya ampun, aku semalam hanya belajar sebagiannya, gugur pulang mbah aja. Kada sempat merasainya buahnya kayak apa. Nah, ini 3 buahnya, buah makrifat 3. Yang pertama al-haya'u minallahi ta'ala, malu kepada Allah. Itu buah yang pertama, malu kepada Allah, supan lawan Allah. Ai inqibadul qalbi an ma'asillahi ta'ala, yaitu malu kepada Allah di sini maksudnya inya menahan hatinya, menahan hati, mencegah hati supaya hati ini tidak bermaksiat kepada Allah. Berarti ada maksiat hati lah, ditahannya nih supaya hatinya nih kada bermaksiat kepada Allah. Kenapa ini supan? Kenapa bisa supan? Karena nya tahu Allah Maha tahu. Urusan hati Allah tahu. Kelihatan terang bagi Allah. Padahal yang lain nggak tahu nih. Hati kita nih siapa? Nggak tahu lah. Allah kan tahu. Nah, orang ahli ma'rifat tahu, sadarnya Allah tuh Maha tahu, bisa melihat isi hati. Maka bila hatinya bergeretek sedikit ya ada maksiat kepada Allah, supaninya, maka ditahaninya maksiat hati. Apa maksiat hati?
Menuduh Allah kada adil, maksiat hati. Kada terima dengan ketentuan Allah, maksiat hati. Itu nah maksiat hati. Protes lawan Allah, maksiat hati. Walaupun kada diucapkan, tapi di hati rasa kada terima. Kenapa nangka ini? Kenapa nangka itu? Kenapa undaja? Kenapa orang kada di hati dah? Itu maksiat hati lawan Allah. Nah, orang ahli ma'rifat tadi, inya sudah kada itu lagi. Inya sudah merasakan buahnya. Buahnya apa tadi? Sopan, malu lawan Allah. Bila ada geretek gitu, tahu sopannya, malu. Itu satu. Yang kedua, buah dari ma'rifat, wal hubbu fillahi, cinta kepada Allah. Nah ini, ay ar-raghbatu fi ma indallahi minas thawabi wa husuli ridahu ta'ala. Cinta kepada Allah itu maksudnya menyenangi apa yang disenangi, yaitu menyenangi apa yang ada di sisi Allah berupa pahala, ganjaran, dan mendapat ridho Allah. Itu yang dimaksud cinta kepada Allah. Karena inya tahu bila cinta kepada Allah itu dapat pahala dan dapat ridho Allah, cintanya tambah cintanya. Maka karena inya tahu dapat ganjaran pahala, dapat ridho, ibadahnya kuat, ibadahnya rajin. Itu orang yang kedua, ya, buah yang kedua, yaitu cinta kepada Allah. Yang ketiga, buahnya ma'rifat, wal unsu billahi, yaitu ramah lawan Allah. Ramah itu kayak Pak, baiklah, ramah atau baik, sopan. Itu kalau ramah adalah sopan, baik, ramah kepada Allah. Wa huwa as-suhu billahi ta'ala, yaitu merasa senang terus lawan Allah. Ramahnya tadi dah, merasa bahagia terus dengan Allah, merasa ceria terus dengan Allah. Faqulul musta'nasin salihun wa huwa asaru musyahadati jamali hadratillahi ta'ala fil qalbi. Kenapa inya senang terus kepada Allah, bahagia terus dengan Allah? Karena inya sudah musyahadah, menyaksikan Allah itu hadir di dalam hatinya. Rasa ada terus Allah di dalam hati, lalu bahagia terus. Hanyar berkenalan lawan mubinian, bengkeng orangnya, putih orangnya, baik orangnya, mantari makan orangnya, himongolok, maka muncul cinta. Ada terus di hati, bahagialah. Tahu boleh bisa tahu-tahu, tertawa di hati orang, tahu aja seorang aja. Nah, cinta dua orang tuan itu ada terus di hati, oh, berbunga-bunga bahagia. Wah. Apalagi umpamanya ditanggapinya, kita nih melihat orang jatuh cinta, umpamanya nih datangi,
Berkenalan umpamanya nih lah, maka mau pulang berkenalan nih di bawah pandir mau berkisah mau rahimong lo bahagia nih senangnya, wah ada terus di hati kereda yang lain kecuali ini aja. Iyalah biasa jatuh cinta kan. Nah ini nih ada terus di hati nih. Nah itu juga nih tadi buah dari ma'rifat tadi, wal unsu billah, bahagia ceria terus, lalu akhirnya ramah dengan Allah, merasa apanya sudah merasakan dan menyaksikan Allah ada di dalam hatinya, hadir Allah di dalam hatinya, membekas dan bekasnya kada hilang. Rasa ada terus kemana aja rasa ada tuh Pak. Dan orang yang cinta kepada Allah tadi lalu ada di dalam hatinya, maka ya itu terus yang disebut-sebutnya, yang dikisah-kisahkannya itu terusnya cinta dengan Allah, Allah dikisahnya, cinta dengan Allah, Allah terus disebut-sebutnya. Bila cinta Allah itu kan menyebut Allah itu ya zikir, zikir terus Allah, Allah hanya cinta. Allah terus yang dipuji, yang dikisahkan. Melihat batang kayu terbayang Allah, melihat langit terbayang Allah, melihat gunung terbayang, cinta sudah. Oh ini olahan kekasihku, oh ini ciptaan kekasihku. Melihat WA kalau ada masuk WA-nya, itulah peng bunyi. Kalau ini nih, wah peng kalau iya nih, wah kayak itu Pak. Melihat rantang ingat inya, nah melihat piring ingat inya. Melihat termos ingatinya. Kenapa bisa melihat rantang ingatinya, termos ingatinya? Ngalihai cinta Pak. Termos inya nih, oh iya, sendok inya, oh ingat. Kayak itu kan orang cinta itu lah. Nang belum biasa jatuh cinta, kita merasakan aja. Itu memang rasa cinta atau rasa. Allah yang menanamkan rasa dalam hati. Nah, cinta sejati itu cinta kepada Allah. Ma'rifat tadi, kenal lawan Allah. Maka buahnya 3. Yang pertama, malu kepada Allah. Itu buah pertamanya. Malunya tadi apa? Kada mau hatinya ini buruk sangka lawan Allah. Kada mau hatinya maksiat kepada Allah. Apa maksiat tadi? Ya buruk sangka dengan Allah, memprotes dengan Allah, kada terima dengan keputusan ketentuan Allah. Kada maunya. Ini sudah cinta tadi tuh Pak. Pokoknya kayak apa aja ujar Allah terimanya. Cinta. Ya kalau kayak apa aja disuruh Allah kesana kesana, disuruh Allah menggawi ini gawi, cinta. Ada protes. Cinta Pak. Itu juga dengan manusia, cinta kita. Lalu binian tadi cinta, ambili ulun, ambili hujan kah sing lambatan, walau badai menghadang tetap kulalui. Sekalinya disuruh mambili kada mambili, kenapa gerimis? Udah badai tulaknya gerimis kada.
cinta. Kadang memprotes, kenapa menyuruh aku mengambil padang ini? Kenapa? Kadang cinta tadi tuh Bang. Rasa nikmat terus gitu. Rasa nikmat aja terus. Bebiniannya kayak itu juga, ini sudah jatuh cinta lawan kita. Biar motor pian Supra, wah, rasa naik ninja. Cinta, karena pisah tuh Bang, cinta. Cinta, ya kalau ngalih karena kalau diungkapkan ada awak. Iya tadi, biar Supra rasa ninja. Nah, ini cinta tadi Bang. Membakso berdua, semangkok ya, biaran semangkok kita bersama-sama. Ada hal dasar ada duitnya juga, tapi cinta, rasa nikmat aja lah. Ya kalau sepiring berdua lah jarang lagi inggih ngejar biniannya. Ini cinta aja. Ada hal duit mempas benarnya. Melihat ke menu berapa cinta. Terima terus pokoknya kayak apa aja. Itu juga dengan Allah tadi, cinta lawan Allah. Apa jajar Allah inggih terus, mau terus, kadang memprotes, maka rasa nikmat terus. Gitu. Nah lah, pahamlah. Nah itu buahnya tadi itulah. Pertama tadi malu lawan Allah, artinya kadang mau hatinya ini ditahaninya terus, tidak mau buruk sangka kepada Allah, tidak mau protes, tidak mau tidak ridho. Kemudian yang kedua tadi cinta dengan Allah tadi, inya menyadari bahwa mencintai Allah itu pasti dapat pahala, pasti dapat ridho Allah. Kayak itu juga mencintai orang tadi tuh, pasti ada sesuatu yang kita incar, yang akan kita dapatkan darinya. Yang ketiga, apa buahnya tadi? Yaitu ramah baik kepada Allah. Kenapa? Karena sudah merasakan Allah itu hadir terus di dalam hatinya. Nyaman rasanya. Allah itu rasa ada terus, kemana aja, tulak apa aja yang digawi, apa aja aktivitasnya ada terus. Melihat ini ingat Allah, melihat itu ingat Allah. Pokoknya itu Allah terus yang diingat. Nah itu buah-buah makrifat. Bila sudah merasakan tiga ini, berarti orang itu sudah sampai pada puncak makrifat, sudah ada buahnya tuh. Tapi ada proses. Kadang mau Bang, kita itu hendak istilahnya makan buah bila ada ditanam orang, walaupun yang ada dijual-jual kan ada ditanam kayak apa, kita kawan merasakannya karena ada yang melalui prosesnya, melalui proses dari datang buah atau mencongol langsung pada mulai ditanam tadi berbatang, bertangkai, berdaun, itu kan prosesnya luas. Bertahun-tahun hanya buah ada, dan itu pun kadang-kadang bisa berhasil, bisa tidak, buahnya ada. Bahkan banyak rintangannya, ada ulat lah, ada hama lah yang mengganggu nih dalam perjalanannya nih. Kayak itu juga kita menuju puncak makrifat kepada Allah, ada yang setumat lakas, ada yang lambat. Dan ada rintangannya, ada ujian cobaannya, ada pengganggunya, pasti. Kadang-kadang pengganggunya ini bisa jadi rasanya nikmat juga bagi kita, dari itu gangguan, supaya kita kada sampai ke puncak makrifat. Nah itu.
buah dari ma'rifat. Rasanya belum ada di antara kita sini yang merasakan 3 buah ini. Kenapa? Karena memang belum menjajaki tangga ma'rifat. Paling-paling kalaupun ada sebuting buahnya tadi, kadang-kadang ketigaannya. Coba jadi rasa-rasa adalah di antara 3 ini tadi. Nah, kita masing-masing nih adalah amun buruk sangka lawan Allah, protes lawan Allah, bisa kalau pasti bisa dalam hati dah. Kenapa hujan? Nah itu jadi sudah protes tuh. Kenapa panas? Kan protes tuh. Kan hujan panas tuh kehendak Allah. Berarti belum tuh. Kada kawan tuh lagi sudah. Buah pertama aja kada kawan. Nah kira-kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur dan tidak ada halangan, dan selalu diberikan keistiqomahan dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dhal 'ula wal ghina wa ya qawiy ya matin. Ya الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واختم بأحسن ختام إذا لنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشع الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Siapa marahnya hendak baik doa awal tadi aja Arsyah ini kan
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل وأوصل صواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حبيب حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والقراء والمفسرين والسادة صوفية المحققين والمصنف المخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، ونخص خصوصا من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله، وخصوصا إلى حجة الشيخ بنت عبد الحميد. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجعل الجنة منازلها ومساكنها يا ارحم الراحمين. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاء والسلام على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاء والسلام على أرواح الشيخ بنت عبد الحميد. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاء والسلام على هذه الجمعة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرا من حفار النيران. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبأمر سيدنا محمد لا تؤذي الميت هجه الشيخ بنت عبد الحميد، اجعل مكانها في جنات النعيم. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.